perilaku agresif yang tidak diinginkan di antara anak-anak, khususnya usia sekolah, yang melibatkan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban. Sebuah tindakan dapat dikategorikan sebagai perundungan apabila perilaku tersebut sangat agresif dan mencangkup ketidakseimbangan kekuatan antara anak yang melakukan perundungan, baik berupa kekuatan fisik, akses informasi pada hal yang memalukan dari korban, atau memiliki popularitas sehingga mampu mengendalikan dan membahayakan korban. Terjadi pengulangan perilaku intimidasi atau berpotensi untuk terjadi lebih dari satu kali. Perundungan artinya juga bisa dideskripsikan sebagai perbuatan yang dapat membahayakan anak lain, menyebarkan rumor yang merugikan korban, melakukan penyerangan secara fisik atau verbal, hingga mengucilkan anak dari sebuah kelompok secara sengaja. Pengertian bercanda. Ada kalanya arti bullying dan bercanda sulit dibedakan karena keduanya dapat bersifat iseng atau mengerjai anak yang menjadi korban. Namun, ada batasan yang sangat jelas antara bullying dan bercanda. Bercanda dilakukan anak-anak sebagai salah satu cara komunikasi dan bentuk interaksi sosial. Tindakan ini dapat mempererat hubungan pertemanan di antara anak-anak karena mereka bisa tertawa bersama dan menjadi lebih akrab. Sementara itu, perbedaan yang mencolok dengan pengertian bullying adalah tujuan pelaku yang melakukan perundungan karena perasaan benci dan bermaksud untuk menyakiti. Tujuan melakukan bullying bukanlah untuk membangun hubungan, melainkan untuk mempermalukan dan menyakiti korban, sehingga pelakunya merasa lebih hebat. Namun, perlu diwaspadai, walaupun bercanda tidak memiliki tujuan awal yang buruk, tapi hal yang lucu bagi seorang anak mungkin tidak menyenangkan bagi anak lainnya. Dampak untuk korban bully yaitu 1. Masalah psikologis. Kondisi yang paling sering muncul adalah depresi dan gangguan kecemasan. Selain itu, pengaruh bullying terhadap kesehatan mental remaja dan anak adalah merasa sangat sedih, rendah diri, kesepian, hilang minat pada hal yang biasa mereka sukai, dan perubahan pola tidur atau makan. Efek bullying juga bisa menyebabkan gejala psikosomatis, yaitu masalah psikologis yang memicu gangguan pada kesehatan fisik. Hal ini tidak hanya berlaku pada orang dewasa, tapi juga pada anak-anak. Sebagai contoh, saat waktunya masuk sekolah, anak akan merasa sakit perut dan sakit kepala, meski secara fisik tidak ada yang salah di tubuhnya. Yang kedua, masalah fisik. Bukan hanya memar atau terluka akibat kekerasan fisik yang dialaminya. Korban bullying sering mengalami kecemasan yang dapat memicu stres pada tubuh. Kondisi ini bisa menyebabkan sebagai masalah kesehatan, seperti lebih sering sakit, terkena gangguan pencernaan, atau masalah lainnya. Bullying terhadap anak juga bisa memperburuk masalah kesehatan yang mereka derita sebelumnya. Misalnya, masalah kulit, perut, atau jantung pada anak dapat menjadi lebih parah akibat stres. Yang ketiga, gangguan tidur. Para korban bullying seringkali kesulitan untuk tidur yang nyenyak. Sekalipun bisa tidur, tidak jarang waktu tersebut justru dihiasi dengan mimpi buruk. Yang keempat, pikiran untuk bunuh diri. Dampak bullying bagi korban yang satu ini tidak hanya bisa menghampiri pikiran orang dewasa. Korban bullying berusia anak-anak dan remaja pun berisiko memiliki pikiran untuk mengakhiri hidup. Tidak jarang ada laporan kejadian tentang anak berusia sekolah yang meninggal dunia akibat bunuh diri setelah dirundung oleh teman sepantarannya. Inilah bahaya bullying yang harus orang tua waspadai. Yang kelima, tidak bisa menyatu dengan orang-orang di sekitar. Anak maupun orang dewasa yang mengalami bullying secara tidak langsung ditempatkan pada status sosial yang lebih rendah dari rekan-rekannya. Hal ini membuat korban bully menjadi merasa kesepian, terabaikan, dan berujung pada turunnya rasa percaya diri. Yang keenam,
Gangguan prestasi. Dampak dari bullying lainnya adalah anak cenderung akan mengalami kesulitan dalam mencapai prestasi belajar. Mereka akan kesulitan untuk berkonsentrasi di kelas, sering tidak masuk sekolah, dan tidak diikutsertakan dalam kegiatan yang ada di sekolah. Yang ketujuh, sulit percaya dengan orang lain. Saat seorang anak menjadi korban bully, mereka dapat semakin sulit untuk mempercayai orang lain di sekitarnya. Mungkin salah satu dampak buruk akibat dari bullying ini tidak terlihat saat korban masih kecil. Namun, ketika beranjak dewasa, mereka dapat kesulitan untuk membangun hubungan dengan orang lain. Dampak bullying menurut para ahli ini bisa membuat anak mengalami kegagalan saat berteman atau mencari pasangan di masa depan. Dampak bullying juga tidak selalu bisa diprediksi kemunculannya. Anak yang menjadi korban bully bisa saja tidak menunjukkan tanda-tanda terganggu dengan perlakuan tersebut. Namun, di kemudian hari, anak-anak tersebut berisiko lebih tinggi mengalami gangguan mental depresif dan menerima perawatan psikiatri. Bukti lain mengenai akibat bullying yang terjadi pada jangka panjang juga disajikan oleh hasil penelitian pada 1.420 anak berusia 9-16 tahun yang pernah menjadi korban bullying. Para ahli meneliti kondisi mental mereka selama 4-6 kali dalam jangka waktu beberapa tahun. Hasilnya, anak yang pernah mengalami perundungan lebih sering mengalami berbagai jenis gangguan kecemasan dan gangguan panik. Selain dampak bullying bagi pelaku, jangan mengira kalau dampak bullying hanya dapat dirasakan oleh korbannya saja, tetapi ada juga dampak negatif bullying bagi pelakunya. Berikut adalah hal-hal negatif yang bisa terjadi pada pelakunya. Yang pertama, beresiko melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Yang kedua, beresiko menunjukkan perilaku antisosial. Yang ketiga, beresiko menyalahgunakan obat terlarang. Yang keempat, beresiko sulit dipekerjakan saat sudah dewasa. Ya, kali ini kita akan masuk pada subbab materi jenis-jenis pembulian. Yang pertama itu ada jenis perundungan fisik atau bullying fisik. Ya, seperti yang kalian dengar, yaitu berkaitan dengan fisik. Contohnya adalah memukul, menendang, atau menampar. Bullying fisik adalah suatu tindakan intimidasi kepada korban dari pelaku dengan kekuatan yang pelaku miliki. Nah, bullying fisik ini mudah dikenali oleh orang tua korban maupun guru karena akan ada bekas lukanya seperti memar dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah perundungan verbal. Memang agak terdengar asing di kuping kita. Perundungan verbal adalah satu jenis perundungan yang menggunakan kata-kata atau pernyataan-pernyataan yang menyakiti hati korban. Contohnya adalah kamu menghina fisik seseorang, mengatai seorang itu gundul, dan lain sebagainya. Perundungan verbal ini sangat mempengaruhi mental dan emosional korban. Pernah di suatu berita ada korban yang bunuh diri dikarenakan pembulian verbal. Jadi ini sangat berbahaya. Yang selanjutnya adalah ini ada agresi relasional. Terdengar asing kan di kuping kita? Ya, agresi relasional adalah suatu perundungan yang berkaitan dengan emosional. Ya, perundungan ini sangat-sangat sulit dikenali oleh orang tua korban maupun guru. Mengapa? Karena ia tidak ada bekasnya, mental yang kena. Ya, perundungan ini sangat-sangat mempengaruhi juga emosional dan mental korban. Contoh dari perundungan ini adalah kamu nih nggak nemenin satu temen dalam kelas. Kalau ada kerja kelompok, dia disendiriin. Kalian nggak mau bekerja sama dengan mereka, dengan dia maksudnya. Nah, contoh lain adalah kamu memfitnah dia ataupun mengunjing dia, ya, dan lain sebagainya. Cyberbullying adalah tindakan perundungan yang terjadi secara online di dunia maya. Ini merupakan tindakan perundungan yang paling jarang disadari oleh orang tua dan guru. Pelakunya melakukan perundungan dengan cara melecehkan, mengancam, mempermalukan, dan menargetkan korban melalui media online. Perundungan seksual
seksual atau sexual bullying menjadi salah satu jenis-jenis bullying yang perlu diwaspadai. Perundungan seksual dapat berupa tindakan berulang, berbahaya, dan memperlakukan yang menargetkan seseorang secara seksual, seperti memanggil seseorang dengan nama yang tak pantas, komentar kasar, gerakan vulgar, sentuhan tanpa persetujuan kedua belah pihak, hingga materi pornografi yang merugikan korban. Dalam kasus yang lebih parah, perundungan seksual dapat membuka pintu untuk melakukan kekerasan seksual. Anak perempuan sering menjadi sasaran jenis bullying ini, baik oleh anak laki-laki atau anak perempuan lainnya. Perundungan prasangka atau prejudice bullying adalah macam-macam bullying yang didasari pada prasangka pelakunya terhadap seseorang dari ras, agama, atau orientasi seksual yang berbeda. Pelaku dari prejudice bullying dapat menargetkan korban yang berbeda dengan mereka. Setelah itu, pelaku akan mengucilkan korban hanya karena memiliki perbedaan tertentu. Macam-macam bullying ini dapat terjadi di mana saja, mulai dari lingkungan sosial, rumah, sekolah, atau bahkan di dunia maya. Oleh sebab itu, Anda disarankan untuk terus memantau aktivitas anak agar mereka tidak menjadi korban bullying. Besar kemungkinan seorang anak korban bullying tidak bicara terus terang jika dia mengalami perundungan. Oleh karena itu, sebaiknya Anda mulai lebih peka jika anak-anak menunjukkan perubahan perilaku yang tidak biasa. Untuk menyelesaikan masalah perundungan, diperlukan kerjasama oleh beberapa pihak, terutama dengan pihak sekolah. Pihak kepolisian juga perlu dilibatkan ke perundungan tertentu, melibatkan kekerasan fisik atau pemerasan. Selesai. Ciri-ciri anak korban bullying. Terkadang anak korban bullying ingat untuk mengadu kepada orang tuanya bahwa ia telah menjadi korban perundungan. Maka dari itu orang tua harus berinisiatif dan memahami apa saja ciri-ciri anak yang telah menjadi korban bullying, seperti sering mengalami mimpi buruk, kehilangan teman tiba-tiba, menghindari situasi sosial, penurunan nafsu makan yang menurun, malas dan takut untuk berangkat sekolah, kemunduran tumbuh kembang pada anak seperti mengolol, perhatian anxiety parah ketika berpisah dengan orang tua, munculnya muka yang tak jelas penyebabnya, barang-barang pribadi yang rusak tiba-tiba, sering sakit kepala dan sakit perut, kerap berpura-pura sakit, perubahan pola makan seperti tidak sarapan tiba-tiba atau tidak makan siang di sekolah, sulit tidur, performa akademis yang menurun, tidak tertarik mengerjakan pekerjaan rumah, kehilangan teman tiba-tiba, merasa rendah diri dan tidak berdaya, melakukan hal-hal yang berisiko yang merugikan dirinya sendiri. Anda juga perlu tahu bahwa tidak semua korban bullying dapat menunjukkan gejala atau ciri-ciri bullying di atas. Ada kalanya Anda perlu bertanya mengenai kesehatan anak di sekolah agar mereka mau bercerita jika menjadi korban perundungan. Cara mengatasi dampak bullying. Ketika anak menjadi korban bullying, pemulihan dari kondisi tersebut mungkin bukan hal yang mudah. Namun jika tidak segera diatasi, maka bisa menimbulkan masalah bagi anak di kemudian hari. Supaya dampak perundungan atau bullying tidak berlarut-larut mengganggu anak, terdapat beberapa langkah penting yang bisa dilakukan, yaitu dengarkan dan pahami apa yang dirasakan oleh anak, bantu anak fokus merawat dirinya sendiri dan tumbuh menjadi pribadi yang baik, ajak anak melakukan konseling dengan psikolog, ingatkan anak bahwa balas dendam tidak akan membuat mereka merasa lebih baik, ajak anak melakukan kegiatan atau pergi ke tempat yang disukainya, buat anak merasa berarti, pastikan anak mendapatkan dukungan dari keluarga dan teman.